kepada Pak Edot ya, Mas Render, Pak Edot. Kemudian nanti kita dengan Kiai Sabrang sama Kiai Muzamil. Kalau masih sempat kita boleh dengan jawab dulu. Bismillah, Pak. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ingin berguru kepada ketiga adik-adik kecil yang saya amati dari tadi. Nggak ada ngantuknya sedikit pun, ya sedikit-sedikit agak merem-merem buatnya terus bubuk di sampingnya. Saya nggak tahu fenomena apa ini, Cak. Gerhana matahari. Saya sendiri juga mengalami hal yang serupa ketika saya di rumah biasanya sudah lelah jam-jam segini karena saya tidur kira-kira jam 10, jam 11 gitu. Tapi kalau di sini di dalam lingkaran jamaah ma'iyah ini nggak tahu ada dialektika energi apa yang mungkin Sanun atau Sabrang dia bisa menerangkan. Oke. Saya akan cerita ketika awal-awal waktu itu pada bulan namanya pengajian pada bulan tahun 92. Waktu itu adalah hari Lebaran, hari pertama. Saya diajak Cak Nun untuk ya sudahlah kue dewe atau dewe ya saya bulan bareng mencoba ke Menturo. Terus budalnya kapan? Berangkatnya kapan? Nanti malam jam 1 atau jam 2. Melawan takdir. Karena takdirnya malam itu orang tidur, tapi Cak Nun mau nyetir. Akhirnya kita berangkat jam 2 dari rumah dengan Mitsubishi Galant putih, sangat mewah waktu itu. Saya pilih tidur. Waktu itu kita bertiga bersama Mas Arif, yaitu pemimpin redaksi atau perwakilan Jawa Pos yang ada di Jogja, yang kemudian jadi wakil wali kota Surabaya tahun kemarin. Dan saya memilih tidur. Sebelumnya saya dengar cerita bahwa Cak Nun tuh nyopirnya kayak setan. Ternyata melebihi setan. Saya milih tidur karena saya takut, ngeri sekali. Jam 2 kita berangkat, jam setengah 5 sudah masuk ke Nganjuk. 2:30. Setannya yang takut ternyata. Mas Arif bisa di situ dan kita kemudian melanjutkan ke Jombang. Kita transit di rumah Cak Nif pada waktu itu. Kemudian agak siang sedikit baru kita ke Menturo, tapi sebelumnya diwanti-wanti sama Cak Nun, nanti kalau di jalan hujan ya kamu siap-siap dorong. Karena akses menuju ke Menturo waktu itu masih sangat tertinggal, mungkin lebih buruk dari di Word pada waktu itu. Kalau hujan itu sudah kita harus jalan kaki, mobil kita dorong karena aksesnya memang sangat sulit. Saya diajak Cak Nun untuk bertemu biasa kalau lebaran ya, ke sana ke Mojo Agung, ke Sumobito. Kemudian singkat cerita malam harinya kita bertemu di sebuah langgar. Nah sebelum itu Cak Nun bercerita kepada waktu kita berkunjung ke saudara-saudaranya di Mojo Agung, di Sumobito itu bahwa di Jombang ada 3 level keluarga besar artinya. Yang pertama itu pendirinya yang terdiri dari kompak, perampok, maling, yang kemudian menurunkan anak cucu asli. Dan mungkin bisa dikoreksi. Kemudian level kedua itu adalah mbah-mbahnya Cak Nun. Kemudian sab yang ketiga itu adalah yang nantinya akan menurunkan anak cucu Gus Dur, sehingga Gus Dur sama Cak Nun itu harus
cium tangan. Jangan sama Mas Muni harus cium tangan. Nah, malam harinya kita berkumpul di langgar keluarga Danun di Menduro. Waktu itu kumpul semua keluarga besar Danun. Almarhum itu masih Supir Putri itu, Bu Halimah, ada Cak Fuad, Cak Mif, Cak Nas, Cak Anang, kemudian Cak Nun, Cak Til. Komplitlah semuanya di situ untuk membicarakan suatu wadah. Kira-kira kita itu latar belakangnya adalah mencari cinta Allah. Format yang diberlakukan waktu itu adalah ya sudah kajian Quran yang nantinya akan salah satunya disampaikan oleh Cak Fuad. Kemudian pengajian yang bersifat kita masih mencari bentuk pada waktu itu. Baru terlaksana pada bulan depannya. Jadi waktu itu bulan Syawal, kira-kira bulan nasionalnya sekitar September Oktober, kalau nggak Oktober November, waktu itu tahun 92. Nah, mulai dari jamaah pada waktu itu kalau nggak salah sekitar 40, kemudian berkembang menjadi 100, kemudian 400, kemudian 5.000, kemudian sampai puncaknya sekitar 30.000-an dari segala macam penjuru Jawa Timur, Madura, bahkan ada yang nyebrang dari Makassar. Dari Jogja, saya juga beberapa kali nekat naik bis, kemudian sama Pak Guru Giri Praboso naik becak, ngajar, bukan becak namanya, karena ketika masuk kampung Menduro mau tidak mau harus lulus juga. Kita turun, kemudian beberapa rombongan, Mas Banar juga mungkin hadir malam hari ini, juga rajin pada waktu itu sampai akhirnya berkembang pengajian pada bulan ini. Nah, ketika jamaah pada bulan pada waktu itu mencapai puncaknya, kemudian ada beberapa pertanyaan juga mungkin dari Janur sendiri, apakah ini apakah ini bukan buih dari suatu gelombang. Kemudian dari padang bulan tahun berapa tahun kemudian kita memberikan mau coba sahabat di sini. Nah, 4-5 tahun kemudian, kira-kira 97. Saya masih ingat pada waktu itu kita hanya menggunakan ruangan di masjid situ. Kita gelar tikar di situ di bawah pohon-pohon pohon bambu di situ. Nah, akhirnya berkembang dan singkat cerita bahwa kita sampai pada kondisi yang sekarang ini. Saya melihat tadi ketika saya masuk dari mulai pintu gerbang sampai ke rumah ini, saya buat beberapa frame fotonya yang menunjukkan bahwa Masya Allah demikian banyaknya jamaah Ma'iyah ini. Mudah-mudahan ini bukan suatu buih, tetapi ini adalah suatu kepadatan jamaah yang memang seperti yang Cak Nun bilang tadi, bahwa seperti lilin, bahwa Anda duduk, kita semuanya duduk di sini mulai dari jam 8 sampai akhirnya nanti jam 3 atau mungkin setengah 4, semuanya masih terjaga dalam kesadarannya masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Oke, sebelum kita ke Kiai Sabran yang Muzamil, dan sudah pasti yang tidak saya sebut itu adalah yang lebih utama.
Itu filsafat gerhana matahari. Jelaskan waktu di Bangka bahwa sebutan gerhana matahari sesungguhnya adalah Allah mencuri kesadaran manusia. Yang disebut itu adalah yang ditutupi, bukan yang menutupi. Jadi sebenarnya yang diingat oleh Allah adalah orang yang beraniaya. Jadi mohon Anda cari penganiayaan di mana-mana. Disebut nama Anda oleh Allah SWT. Bulannya tidak disebut, kalau bulan yang menutupi. Jadi ingatlah bahwa yang abadi di hatinya Allah adalah apa yang disebut, apa yang diungkap oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kun mazluman malatakun zaliman. Kalau memang harus memilih di antara dua itu, jadilah yang beraniaya dan jangan menjadi yang menganiaya. Ketika saya tadi tidak menyebut nama Pak Mustafa, itu ternyata yang saya sebut itu adalah rembulannya. Yang tidak saya sebut itu apa namanya? Yang ditutupi. Ya, yang saya tutupi tadi itu justru yang utama. Bukan mak iya opo yang alasan. Termasuk bikin alasan pada diri sendiri. Ya kan gue ini orang mesu, dan gue rasa stres. Anda harus punya jawaban pada diri Anda sendiri atas setiap pengalaman Anda. Itu contohnya kan sangat banyak. Nah itu kadung kebobolan omahmu gitu kan ya. Umpamanya itu ya kita tinggal ngomong, saya oke, ini saya bersedekah kepada malingnya kan gitu kan. Malingnya mudah-mudahan diampuni Allah, dia mendapat rezeki meskipun kemarin peristiwanya dengan memaksa. Tapi saya mendapat berkah dari Allah dengan saya mengikhlaskannya dan mensedekahkannya. Macam-macam lah baik dari kali hakimu dan konsepnya. Sama dengan yang saya ceritakan, saya di Malang tahun 1976 belum lahir dia. Saya membawa rombongan 46 orang, termasuk Edit GAD yang waktu itu belum terkenal. Mas Edot itu tidak waktu Malang. Saya membawa rombongan dari Jogja, kesenian, kebudayaan, macam pokoknya tim lengkap. Malamnya setelah acara jam-jam 11 dan 12 itu saya harus ngalihin makan mereka, uang saya terbatas. Akhirnya saya hanya menemukan orang Madura jual jagung. Beberapa teman pasti sudah mendengar ini. Jagung itu harganya 100. Kalau 40, saya beli 50 lah ya, 50. Jadi kalau 100 kali 50 berarti berapa? Oke lah, katakanlah harganya 10.000, saya cuma punya 7.000, gitu ya, katakanlah gitu. Jadi kalau saya mau beli lengkap harus 100.000, padahal duit saya 100.000. Waduh, nggak cukup ya Pak duit saya Pak. Betul. Sama butuh berapa? 50 jagung, tapi duitnya cuma 70. Ya sudah sampai tahu, tapi harganya untuk 100. Duh, ini harganya 100, saya kan harus bayar 100.000 gitu ya, namanya itu. Ya tak apa-apa, saya minta duitnya 70 nggak apa-apa, tapi harganya harus 100. Nah, ternyata cara berpikir, dan kalau Anda bisa menemukan jenis intelektualitas berkah itu di hadapan Allah dan di hadapan peristiwa hidupmu, maka Anda akan menemukan hikmah yang luar biasa. Jadi saya membeli jagung itu dengan uang yang kurang, gitu kan ceritanya, kurang 30.000 lah namanya gitu ya. Karena kalau saya membeli lengkap harus 100.000, saya punya uang 70.000. Tak apa-apa saya minta jagung, tapi harganya itu 100. Jadi apa sampai? Terus akhirnya gini loh Mas, sampai itu kok tidak paham dan hanya orang ini sebab sampai bayar 70.000 udah apa, 60.000 udah apa, 80.000 udah apa, meskipun harganya 100, sampai bawa jagungnya, kurangnya itu sedekah saya ke sampean. Ngerti ya? Jadi saya sampean Pak Muzamil jual sesuatu karena butuh uang untuk pesantrennya, terus tetangganya karena tahu Pak Muzamil butuh apa namanya, Pak Muzamil beli sesuatu dintol sama orang, harusnya harganya 100 lagi, saat Pak Muzamil punyanya 70, dan Pak Muzamil tahu barang itu sebenarnya sekitar 70, 75, 65, tapi karena Pak Muzamil butuh barang itu, orang menghargainya 100 dintol gitu. Nah, Pak Muzamil logika kearifannya seperti ini, Mas,
Sampean akui dulu bahwa harganya 70.000. Sampean saya kasih 100. Kenapa tak kasih 100? Tapi sampean akui dulu syahadat ya, bahwa harganya 70. Kan bingung mesti yang jual. Maksudnya gimana Pak? Loh, sampean tadi nawarin 100. Menurut saya di mana-mana harganya 70. Biasanya yang kayak gini nih. Gitu loh. Tapi sampean minta 100, oke saya kasih 100 tapi tolong diakui harganya 70. Nah kalau ada pengakuan dan keikhlasan harganya 70, maka yang 30 adalah sodakonya Pak Muzamil kepada penjual. Ini ya. Jadi gue yang dicolong, ditolong, kayak dari hatimu kok masa menunggu. Dan gue mesti ikhlas mesti lega hatimu, lumayan ya udah. Aku harus tubuh barang harus sodako terang gitu. Itu tawaran kecil tapi dalam hidup Anda itu mungkin akan ada seperti itu. Ini banyak contoh-contohnya, tidak hanya di dalam jual beli ekonomi, tapi juga di dalam pergaulan politik, kebudayaan, keagamaan ada banyak contoh seperti itu. Nah ini nggak perlu saya perpanjang, tapi intinya pokoknya di Madiyah itu Anda harus, ini kan cari ilmu jelas ya. Nggak cari kekayaan, nggak cari dunia, jelas. Nah ilmu itu mudah-mudahan berguna untuk dunia Anda, kan gitu toh kan? Nah, apakah berguna untuk Indonesia, untuk umat manusia, untuk masyarakat luas? Kan kita harus cari terus, gitu Mas. Makanya tadi Pak Edward menceritakan mengenai Jombang segala macam tadi itu dalam rangka kalaupun sampai saya meninggal, ya karena jumlah makna itu terjadi. Itu tidak berhenti maknanya, dalam arti orang tetap berijtihad dan orang itu pada suatu hari mungkin diberi petunjuk oleh Allah untuk mengumumkan sesuatu. So sudah jelas organisasi tidak menjawab, ormas tidak menjawab, parpol tidak menjawab. Karena sudah jelas mengenai Pancasila. Apakah Pancasila kelima itu kan goalnya kita berbangsa dan bernegara, yaitu keadilan sosial. Dan ternyata sudah Anda sendiri sama tujuannya sudah tidak konsisten. Anda kan carinya makmur bukan adil. Ya, padahal kalimatnya kan adil dan makmur. Anda kan nggak peduli adilnya. Anda boleh tidak adil asal saya makmur, betul? Jadi Anda itu belum mencapai tujuan saja sudah menyelewengkan tujuan. Ini bahasa kita. Terus nggak tercapai, pikirannya nyeleweng. Sakit lebih. Anda maunya makmur bukan adil. Kalau adil, orang apa pemanang sidik yang adil? Ya kan? Orang latihan suka orang pokoknya adil. Dan adil tidak ada sama manusia, adil kepada Allah. Allah mengatakan, ojo boleh pemimpin sing ngene, titik. Rasakannya. Urusannya adalah menyenangkan hati Tuhan supaya Allah enak sama Anda. Oh ini segala ngene, rasa dipikir Gusti Allah gitu. Jadi Gusti Allah. Orang apa tuh rasa nyemplung iblis sambil bisa nggak kereta cepat, ambil bisa nggak infrastruktur, kan gitu mikirnya kita. Asal bisa bikin kita makmur, asal bisa bikin orang punya kerjaan, kan gitu kan? Poinnya kan itu kita. Kenapa? Iblis kenapa ambil dari lain yang kenapa nggak ambil Fir'aun? Fir'aun jelas memakmurkan rakyatnya sampai beratus-ratus tahun. Bahkan sampai hari ini masih menghidupi rakyat Mesir dari sudah bilang. Gitu kan? Sampai hari ini masih menghidupi, jadi jariahnya Fir'aun itu dibanding dosanya Fir'aun kita itu. Jadi Anda jangan menghina-hina Fir'aun karena dia kalau soal urusannya hanya gemari pahlawan jinawi, itu gampang. Mending nyewa tuyul beres. Tuyul disebar seluruh dunia kan nyewai duit dolar. Kalau urusannya cuma makmur materialisme. Saya tidak anti materialisme, cuma dia tidak boleh jadi nomor satu. Maka dalam Islam ada baldatun thayyibatun, ada warudun. Ngapa kowe beres negaramu ning Gusti Allah ngapura? Kan mending dunyane rapatnya apik, rapatnya hebat, rapatnya cilik ning Gusti Allah seneng. Kan gitu.
Nah ini orang yang berani berpikir seperti ini. Nyuwun sewu hidup saya kan cuma seperti itu. Orang apa-apa, orang jadi tokoh nasional, orang apa-apa. Kontak tokoh nasional saya gampang banget. Ambil gue duit TV, jadi tokoh nasional. Karena tidak ada parameternya. Sopo wae ambil metu neng TV kok ambil tokoh. Mulanya aku mau neng TV. Nah kalau ada TV saya sodako, kan begitu. Dan tidak boleh sodakonya di tinggi nasional. Dan nggak mungkin saya ILC kayak apapun, kami Ilyas nyerayu saya kayak apapun, nggak mau. Bukan apa-apa. Bung, Anda kan tahu tuh saya ngomong apa adanya. Kalau saya ngomong kalau datang ke ILC, saya ngomong kan bubar acara Anda. Saya nggak percaya, saya nggak ngakui ini semua. Sebelum bicara mengenai istri, bukan dulu ketikanya aja menurut saya tidak sah. Yang gitu, dan seterusnya lah, nanti bukan. Karena cara berpikir saya itu sudah sama sekali lain. Sehingga sekarang kerjaan saya cuma satu, menyayangi rakyat Indonesia. Kalau saya masih negara, belum tentu jalannya nggak ada. Maka makanya tidak saya tuntut untuk dandanin Indonesia dalam arti struktural dan konstitusional. Karena semua seginya belum memungkinkan. Tapi mungkin asarul ma'iyah, jejak-jejak kaki maknya itu nanti akan puzzling di masa yang akan datang, sehingga nanti akan manusia akan menemukan bentuk-bentuk yang tidak seperti sekarang. Ya negara tapi tidak negara seperti ini, ya ormas tapi tidak ormas seperti ini. Gitu. Saya tidak tega loh ngomong kayak tega loh. Kalau saya ngomongin nanti bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Gitu. Karena orang yang pendek badannya tidak mau dibilang pendek badannya. Orang yang kayaknya pincang tidak mau disebut dipanggil kan dijang. Gimana? Nanti glok. Kagum. Meskipun justru gon itu orang wong zaman dulu kan tepilan itu apa? Tepilan harus kena kena pak belong. Jadi sampai akhirnya itu disebut mak belong. Orang mati terus. Tapi itu kan karena kemesraan. Tapi kalau orang nggak kenal terus ngomong dari mana lu sepincang mau dia ngomongin gitu nggak bisa. Nah, jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan asar ma'iyah ini akan menemukan bentuknya. Kita belum ketemu ya sekarang. Tapi kita pasti tidak mau bikin orang, jangan nambahin. Makanya di sini apa ada ikatan Sunni atau Syiah dari? Tidak ada kan? Maknya pun boleh tidak ada, dan saya tidak mengikrarkan maknya dimanapun, saya enggak. Saya tidak menyuruh ada ikut maknya juga enggak. Saya juga tidak bangga kepada apa-apa kok. Saya bangga kalau saya berbuat baik itu dok. Kalau saya cinta sama yang harus saya cinta, saya bangga. Bangganya juga kepada Allah, lumayan tau. Tapi tidak bangga kepada semua manusia karena itu biasa. Nah, seperti yang dijaga Mas Edward, supaya tidak jadi tidak jadi terus ya. Tiga level masyarakat Jombang itu maksudnya ada masyarakat Jombang asli yang nanti ada Asmuni segala macam yang melahirkan Lutut Jawa itu masyarakat sisa Majapahit yang tidak terima Majapahit hancur, sehingga selama beberapa abad mereka menyimpan dendam itu sehingga mereka hidupnya cenderung menjadi pengacau, menjadi preman, menjadi perampok, menjadi macam-macam. Kakek saya itu juga seorang perampok. Kakek saya yang dikawinkan sama kakek saya yang lain dengan nenek saya. Jadi bukan dari kakek turunan. Jadi mbah itu lebihkan. Ibunya ibu itu dikawinkan karo perampok. Perampok dicekel karo mbah di sini, dikalahkan jak tanding kalah grafik kill gitu itu. Grafik kayak karo jujur dewi. Tapi itulah istilah Jombang itu. Nyun sewu, aslinya itu mereka orang-orang Majapahit yang tidak ikhlas kepada proses sejarah Majapahit, yang ada boyong negoro, Dagawangi tempat itu. Kemudian turunan para wali, kalau di sana itu channelnya adalah Sayyid Sulaiman, ya segala macam, yang kemudian dikawal oleh Bakut, dikawal oleh para aulia di sana, wali kutub dan semuanya. Nah itu
adalah orang-orang yang dimintai tolong untuk menakutkan para preman ini, para perampok ini. Karena ini gangguin terus. Daerah Jombang itu pokoknya nggonin semua kayak. Anda tahu kok, semua yang aneh-aneh dari Jombang. Ono sing mutilasi dengan tenang lagi. Ono terus segala macam yang aneh. Anda tahu Abu Bakar Bashir ya Jombang, Gomblo ya Jombang. Oh ngadi Jombang. Iya, tak bisa. Terus ono dulur cuma. Terus ono kaji sapa sing nurut sawate? Kaji nurut gitu. Ono wani nurut mau kaji semidan. Ya. Jadi Jombang itu Anda cari orang yang terbaik ada dan cari orang yang terburuk. Makanya orang Jombang tidak pernah kagum sama siapa-siapa. Even Gus Dur, even saya tidak dikagumi di Jombang. Jadi konco-konco aku anak biar ketemu aku yang rangkul, rangkul, orang ini. Yo bener, yo bener. Kau jadi saya itu di hartawan, itu hartawan. Lukas jualan, itu teman saya anon gitu. Kasih jualan apa kerjaan saya anon terus. Nane sing konco lurusku Kasnati, ane Markesot itu gak tahu anon, Markesot bagian gelut, Markesot itu bagian judeng, jadi aku awan-awan pas angon pas protokol buat kawedi terus saya melumahun tidak mau nanggur doku wow loh jadi dia latihan judeng itu terus aku yang jalan Markesot lain lagi jurusannya perang musuh politikus soalnya orang-orang digedeni terus apa jenis trauma Kebun, kalau Markesot tambah di lubunnya. Metodenya dia begitu. Nah, itu pedes, dia panasin ya. Langsung membiarkan gus gerak, bagi pedes semua. Jadi nek ono hantu. Karena sekolah saya kesurupan dan macam-macam. Jalan keluarnya Markesot di sekolah saya adalah dia nyuruh piaraan. Jadi dia bikin hantu yang lebih parah lagi. Gitu. Hantu. Maka saya juga begitu, karena saya temennya Markesot sampai sekarang. Jadi kalau dari Jombang ketemu sama Markesot, Markesot itu sahabat saya luar biasa dan kelakuannya aneh-aneh, kawan-kawan. Saya pada suatu hari sama Mbak Novia datang ke Sumberong belum jadi istri saya. Terus aku bilang, di Cak Soti deh, suruh deh, bener deh, terus dipanggil, terus dijemput sama adik saya. Markesot itu sini ada tali mas. Kangkung ini kan tali kecil, nanggung di lutut mau apa sih kangkung ini? Aku kan ini jebut untuk kok celupre. Bisa dulu ya, ini coba nyabut untuk intalan di. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh seperti itu kalau jadi orang Jombang itu gitu loh ya makanya tidak ada yang dikagumi Gus Dur tidak kagum saya juga tidak kagum saya itu jadi orang terkenal pertama itu tahun 70 mas aku kordang aku tahun 70 bangun itu terus saya remaja paling kreatif nasional aku umur 17 tahun SMA lalu Gus kordang raka-raka apa sih nggak suka dia? Iya, dan saya pulang Jombang, kan nek koncoku jenenge Linus itu kan kalau jalan di Malioboro sama saya kan dia ngilang dari gue nek ono wong rada ngeleh kan tahu kita ya. Nanti sering berapa suci. Orang proposisi yang gambar saya sering di situ. Di GR-nya itu aku balik menturai, kalau om kagum, mati Jombang berarti aku sadar. Saya dulu bikin padang bulan dengan kesadaran itu. Jangan GR di Jombang karena di Jombang nggak ada orang takut sama siapa-siapa. Terus itu jadi presiden, Kiai Kanjeng pengajian di Jombang.
Aku ket maju gurung assalamualaikum, ket maju. Cak nun sewu nggih, wong wedok kok. Nun sewu nggih iki kula murung-murung nggih, kula terus terang iki kula. Nun sewu Gus Dur kok dijet sing mripate. Terus presiden kok ono. Jadi hatinya telanjang bulat. Nun sewu nggih. Gus Dur lagi dijet sama terus Gus Dur dari presiden naik kereta ke Jombang, terus dikasih karpet merah, terus tukang becak ngumpul di sana, terus tukang becak lewat, masih apa hijau nggak ketak. Udah sama kalian dari bupati di Jombang juga susah. Naik mobil di perawatan dalam gaya, ini masih bupati, nggak usah ngomong tak ngomong. Akhirnya Pak Yanto itu bupati dulu itu naik Vespa dia balikan. Susah jalan, aku nganggo mobil susah, aku pas di perawatan itu saya beli ada bulan ini bupati, bulan. Udah gitu, dan orang Jombang itu nggak punya level, nggak ada level. Jadi ibu saya kalau bupati desa saya itu baru ngomong 2-3 kalimat, ibu saya langsung, Pak, pun macam-macam sama ngomong keliru mana ibu. Betul orang itu betul. Saya ngomong melawan Soeharto kayak gitu, ibu saya datang ke Jogja, non kurang keren mana ini. Tentara itu. Belum bisa. Terus kena kodim gitu. Jadi Jombang itu kayak gitu, Mas. Makanya di sana tidak bisa subur, makmur, hebat itu tidak bisa, semua raja. Harus cocok satu sama lain. Harus yang khotib nak mau, pengajian mau. Jadi aku belum mengerti, makanya maknya jadi kayak gini karena saya kapok sama pengajiannya kayak gitu. Awalnya di padang bulan musuh wong Jombang jemek supaya dipantongin tekan di bedas ibu. Dari Jogja, kait 10 menit, terus yang dibalik mau pakaian ini, paling ngilu ini, ngewa gede dari orang Jombang itu kan, aku mau, khotib itu dirasani. Coba khotib seperti di sini. Kalau sini kan khotib para jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah. Bagian makam. Kalau panen. Jadi gini, jadi maksudnya ini orang Jombang asli seperti itu, nah karena kami harus menggarap orang Jombang, buyut saya itu, maka kita juga menyesuaikan diri. Dan berdirinya Kabupaten Jombang adalah ketika si buyut saya itu mengalahkan para rampok ini dengan syarat bahwa Jombang dijadikan kabupaten sendiri, dulunya Kabupaten dari Mojokerto, terus jadikan kabupaten sendiri, dan buyut saya punya hak untuk menentukan siapa bupati yang sampai 3 periode. Itu ditanya. Nah, pada periode kedua, Mbah Hasyim Asy'ari, Pak Asy'ari dulu, Pak Asy'ari dari Demak imigrasi ke Jombang. Jadi Gus Dur itu imigran. Itu ditanya. Jadi kita yang beber kloser sudah kita beresin, dapat alas, preman-premannya udah sopan-sopan semua, kita ngelar kloser, silakan Pak Asy'ari hadir, baru punya anak Pak Hasyim, nyantri di pesantren Selawe dan seterusnya. Itu ceritanya. Jadi alhamdulillah karena saya orang Jombang,
saya mengalami kesengsaraan menghadapi manusia Jombang, maka saya membawa hasil kesengsaraan itu menjadi maknya seperti ini. Jadi di maknya tidak ada feodalisme, makanya